Yes, akhirnya James Gunn sudah meriliskan sebuah bentuk official trailer terbaru untuk Supergirl sebagai bentuk sequel lanjutan dari film Superman dan juga serial Peacemaker season kedua kemarin ya, yang dimana tahun ini akhirnya DC bangkit lagi coy. Wuh, mantap. Halo Mario Puster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi pada video kali ini tiba-tiba ya jam 11 malam ini setelah kita udah live tadi malam ya, kita udah menambahkan sebuah bentuk official trailer untuk Project Supergirl karya James Gunn dan juga Craig Gillespie yang satu ini ya, yang dimana film ini merupakan sebuah bentuk lanjutan dari film Superman karya James Gunn dan juga serialnya Peacemaker season kedua kemarin coy. Oke, dan sekarang tahun ini adalah tahunnya Supergirl yang akan mulai berlayar di bulan Juni tahun 2026 nanti di bioskop ya. Oke, jadi jadi sebagai fans Superman dan juga Supergirl, gua sangat menantikan banget bagaimana bentuk hasil official trailer Supergirl yang satu ini ya, karena gue udah nungguin bagaimana bentuk penampakan logo seperti apa ya kan, bahkan berbagai macam materi promosinya dan juga Billy Alcock by the way, yang dimana ketika dia tampil kepada versi trailer ini, jujur gue bisa mengharapkan bahwa dia bisa memerankan tokoh Supergirl yang jauh lebih kelam dan juga lebih brutal seperti versi komiknya karya Tom King yang berjudul Komik Supergirl Woman of Tomorrow. Oke, jadi ya mungkin buat kamu-kamu yang mengharapkan Supergirl akan lebih ke ceria-ceria segala macam, well udah bukan ya, karena ini ada tipe Supergirl yang jauh lebih kelam dan juga lebih brutal ketimbang sebelumnya pak. Apalagi Supergirl di versi ini adalah Supergirl yang udah mengalami sebuah bentuk depresi begitu kuat lah, udah kehilangan semua keluarganya, bangsanya, bahkan adiknya, serta banyak banget hal-hal traumatis yang pernah ia lalui di versi komik itu, yang akhirnya diangkat penuh kepada versi film yang satu ini pak. Jadi wow, jadi sekarang ya pada video kali ini aku akan mereaction dan juga membreakdown dikit tentang apa aja yang gue dapatkan kepada official trailernya Supergirl yang satu ini pak, yang dimana dia udah berdurasi 3 menit. Pas 3 menit, mantap. Woo! So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction sebuah bentuk official trailer Supergirl. Woo! Kryptonian is back. Oke. Oh, Superman ya, lagi calling ya. Oh, lagi main sama si Crypto. Yeah, well, that's the thing, Clark. Ah. I have no people. Oh, Brainiac nih. Oke, masa urgensinya ya. I'll miss wherever you are, buddy. Oke, Supergirl makin kelam nih. Wow. Crypto and I at least had each other. Ya. I thought we were lucky, Suka berpesta ya di planet luar ya. Oke. but look, almost Oh, krem. runs out. Oke. Tuh. What can I do? The Brickens carry the antidote on their person. Oh, oke. Days. You cannot give up on me. Oh, diracun yang Crypto ya. Oke. It's Creme of the Yellow Hills. Yellow Murdered Hills. my innocent family. Oke, krem. Just do what I say Oke. and don't die. This does not look like. Oh, ini plug sih sama komiknya sih. Hah? Wah, Lobo! Oke, jadi sebagai aliansi ya. Oke, boleh. Oh, lasernya cuy, gokil sih, gokil. It won't take your pain away. Oke nih. Wow, motornya Lobo sih. Wah. Woo!
beautiful, Cry. Ah, Lot of pain, oke. lot of suffering. Oh, dia juga kena ya. Oke, oke. Without you, buddy. Ush. Oh. Woi, Supergirl. Oke, Kara Zor-El. Die, Barth. Funny. Ah. That's what I've been calling you. Touche. Oh, Supergirl dan Lobo kerjasama anjir, oke. Oke, ini sebuah bentuk trailer yang akhirnya udah mengkonfirmasi kalau Lobo bukan sebagai villain, oke. Yang dimana hal ini persis kepada versi komiknya, yang dimana Lobo hanya seorang bounty hunter, Pak, ya. Karena apa? Karena dia juga adalah orang yang memburu si Krem yang satu ini, Pak. Oke, mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi Krem ini merupakan penjahat antar galaksi paling mengerikan dan juga harga kepala yang juga makin mahal. Yang dimana pada akhirnya semua para bounty hunter seluruh DC Universe mereka berusaha untuk memburu si Krem ini, Pak. Dan akhirnya Supergirl ketemu sama si Lobo, yang dimana mereka punya chemistry yang kuat dan mereka bekerja sama untuk memburu penjahat yang sangat kejam ini, Pak, ya. Oke, jadi pas gue ketika nangkep mengenai peran Lobo seperti apa, Fish, ya, Lobo bukan sebagai villain, dia adalah anti-hero, Pak, ya. Karena memang di versi komiknya aja Lobo ini pernah menolong semua para anggota Justice League, bahkan dia diakui oleh member JL oleh Batman loh. Oke, jadi pas gue ketika lihat dia muncul di film Supergirl ini, gue ketika lihat oke lah ya. Jadi si Lobo ini nggak punya soal permasalahan inti apa-apa, karena dia hanya memikirkan soal keuntungan dia saja sebagai bounty hunter, Pak, sebagai bentuk pekerjaannya seperti itu. Makanya ya di film nanti mungkin akan jauh lebih gokil ketika si Lobo akan kolaborasi dengan Supergirl untuk memburu sosok Krem yang satu ini, Pak, ya. Dan ini akan membuka sebuah bentuk pintu yang lebar kepada Lobo, bahwa sepertinya Lobo akan punya project DC yang begitu panjang kepada semestanya, DC Chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini, Pak, ya. Karena ada sebuah rumor dulu ya yang mengatakan kalau sempat dari pihak Warner Bros serta DC pernah membuatkan sebuah bentuk film solo untuk Lobo, tapi planning itu akhirnya dibatalkan. Dan sekarang sepertinya dari pihak Warner Bros serta DC Studios sepertinya mereka udah punya planning untuk memunculkan sebuah bentuk film solo untuk Lobo, sama halnya seperti Peacemaker kemarin yang merupakan spin-off bagi filmnya Suicide Squad karya James Gunn yang satu ini, Pak, ya. Dan juga di trailer ini gue menemukan sebuah bentuk vibe yang berbeda tentang luar angkasanya, tentang semua berbagai macam sektor planetnya, ya kan. Bahkan petualangan si Supergirl ketika dia akan menghadapi si Krem ini seperti apa, semuanya dibuatkan lebih terintimidasi, yang dimana hal ini persis kepada versi komiknya, yang dimana Krem yang digambarkan ke versi film ini ya jujur lebih serem, dan juga bentuk terornya, bentuk intimidatifnya semuanya sangat jelas banget seperti versi komiknya. Karena apa? Karena Tom King yang merupakan membuat komik Supergirl Woman of Tomorrow ini juga terlibat juga kepada filmnya Supergirl karya James Gunn sebagai bentuk tim kreatifnya, Pak. Oke, jadi ya lagi-lagi pantesan sih dengan berbagai macam adegan shotnya, beberapa angle-angle-nya, bahkan vibe-nya juga hampir sama seperti versi komiknya, karena developernya juga ikut ambil alih, men. Wow, mantap sih, gila. Jadi gue sebagai fanboy DC, gue juga makin tertarik kepada project Supergirl yang satu ini, dan project ini akan nyambung juga kepada filmnya Superman Man of Tomorrow. Karena apa? Karena ketika Krypton udah hancur, itu kota itu akhirnya diculik oleh Brainiac, dan Brainiac juga akan tampil sebagai musuh utama di filmnya Superman Man of Tomorrow yang diperankan oleh Lars Eidinger, yang merupakan aktor asli Jerman yang bermain sebagai tokoh villain di film Superman kedua nanti, ya. Wow, gokil sih, gila. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai trailernya Supergirl yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.